Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Satu Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita-berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi dari pihak kementerian ini, Bapak Ibu Kementerian Pendidikan, di mana Pak Menteri sendiri menyampaikan akan meluncurkan sebuah program di tahun baru Bapak Ibu. Ini menarik nih programnya. Seperti apa itu kita simak pidato atau penjelasan dari Pak Menteri berikut ini. Kita akan meluncurkan bukan di tahun ajaran baru, malah di tahun baru nanti, semester genap nanti, kita akan meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, gemar belajar, kemudian bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, melalui 7 kebiasaan itu tidak berat, itu semuanya ringan. Kalau saya baca beberapa literatur tentang pembentukan kebiasaan itu, memang harus dimulai dari conditioning, pembiasaan. Dari pembiasaan itu akan tumbuh kebiasaan, dari kebiasaan akan terbentuk kepribadian, dari kepribadian akan terbentuk keadaban. Banyak teori yang menjelaskan itu, misalnya buku The Power of Habit, atau ada buku agak baru judulnya Atomic Habit, yang di situ dijelaskan bagaimana perubahan besar itu bisa dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mudah kita lakukan, dan perubahan besar pada suatu bangsa itu bisa dimulai dari perubahan individu-individu dalam suatu bangsa itu. Mudah-mudahan nanti itu juga bisa kita luncurkan lagi, dan ini sekaligus bisa juga perintah, bisa juga usul, karena kalau menteri usul itu sebagiannya adalah perintah. Kita juga bisa buatkan film pendek begitu tentang 7 kebiasaan yang nanti juga bisa dijadikan sebagai bagian dari muatan untuk penguatan pendidikan karakter. Nah, tadi Pak Menteri menyampaikan peluncuran program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, beliau menyampaikan ini saat Menteri meluncurkan film Kemenangan Sejati. Jadi Pak Menteri fokus pada habit, ya, kebiasaan Bapak Ibu. Ini menarik. Nah, seperti apa pidato lengkap atau penjelasan lengkap dari Pak Menteri dalam momen ini? Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Berita dan kawan-kawan atas terbitnya film ini sebagai bagian dari upaya kita untuk penguatan karakter bangsa, dan ini memang menjadi salah satu dari prioritas program Presiden Prabowo dan juga program di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persoalan karakter bangsa menjadi isu yang sangat mengemuka akhir-akhir ini, terutama karena banyaknya tindakan kekerasan dan juga banyaknya perbuatan melanggar hukum. Salah satunya adalah perjudian online. Dan judi online ini juga dalam berbagai pidato disampaikan oleh Presiden Prabowo, karena tidak hanya merusak sendi-sendi ekonomi Indonesia, tapi juga yang sangat serius adalah merusak moralitas dan peradaban bangsa Indonesia. Tadi Bu Prita menyampaikan beberapa persoalan yang memang menjadi masalah serius di negara kita, adalah keadaban digital kita memang sangat rendah. Beberapa tahun yang lalu Microsoft meluncurkan hasil survei tentang keadaban digital di beberapa negara, dan kita tentu perlu merasa malu sebagai bangsa Indonesia karena ternyata kita menjadi negara yang paling tidak beradab dalam penggunaan teknologi digital itu. Sehingga karena itu maka kita perlu membangun kesalehan digital, bagaimana agar penggunaan teknologi digital itu bermanfaat untuk hal-hal yang konstruktif, untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan, penyebarluasan informasi-informasi yang bermanfaat, mungkin juga sharing berbagai macam informasi yang bersifat keilmuan, dan hal-hal positif yang lainnya. Karena itu maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentu berusaha untuk bagaimana mengajak semua pihak terlibat dalam upaya kita membangun mental, membangun karakter bangsa yang sangat mulia ini. Kalau misalnya bisa dihadirkan di sini, sebenarnya Oma Irama bisa hadir di sini sebenarnya.
Karena Omah Irama ada lagu yang terkenal kan, judulnya adalah Judi itu. Ya, Mbak sepertinya nggak diundang sama Mbak Prita ya. Kalau ada Omah Irama terus konser di sini asik juga sebenarnya. Atau nanti diadakan lagi di tempat yang lebih terbuka, nonton barengnya, kemudian undang Omah Irama begitu. Nah, ini kenapa saya usulkan, karena saya penggemar Omah Irama. 50% lagu Omah Irama saya hafal, khususnya lagu Ani. Saya ingin menyampaikan bagaimana bahaya judi itu. Sebagai seorang muslim, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa judi, kemudian minuman beralkohol, ya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Ini saya kira menjadi dasar penting secara teologis agar kita senantiasa sadar betul akan bahaya perjudian itu. Kalau kata Omah Irama, yang menang juga pasti akan kalah, yang kalah apalagi gitu. Dan dampak sosialnya juga luar biasa kan, banyak keluarga yang juga kemudian berantakan ya, broken karena perjudian. Bahkan juga kita sempat membaca beberapa waktu yang lalu juga seorang istri melakukan kekerasan kepada suaminya, juga diduga dari suaminya duitnya habis untuk judi online gitu. Tapi saya kira tidak ada suami di sini yang terlibat dalam judi online itu. Insya Allah yang di sini suami yang baik-baik saja. Istri yang baik-baik juga. Dan istri yang baik-baik juga. Terima kasih Bu Hanti. Sehingga karena itu sekali lagi Presiden mengingatkan tentang bahaya judi online ini secara ekonomi, secara moral, bahkan juga secara sosial, sehingga harus kita berikan perhatian yang serius bagaimana agar judi online ini tidak terus merebak dan tidak semakin merusak fondasi sosial dan juga fondasi moral bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, memang ini juga dirangkaikan oleh Puspeka sebagai bagian dari, mungkin belum peluncuran tapi masih soft launching begitu, atau introduksi dari kebijakan kementerian untuk membangun karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita akan meluncurkan bukan di tahun ajaran baru, malah di tahun baru nanti, semester genap nanti, kita akan meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, gemar belajar, kemudian bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, melalui 7 kebiasaan itu tidak berat, itu semuanya ringan. Kalau saya baca beberapa literatur tentang pembentukan kebiasaan itu, memang harus mulai dari conditioning, pembiasaan. Dari pembiasaan itu akan tumbuh kebiasaan, dari kebiasaan akan terbentuk kepribadian, dari kepribadian akan terbentuk keadaban. Banyak teori yang menjelaskan itu, misalnya buku The Power of Habit, atau ada buku agak baru judulnya Atomic Habit, yang di situ dijelaskan bagaimana perubahan besar itu bisa dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mudah kita lakukan, dan perubahan besar pada suatu bangsa itu bisa dimulai dari perubahan individu-individu dalam suatu bangsa itu. Mudah-mudahan nanti itu juga bisa kita luncurkan lagi, dan ini sekaligus bisa juga perintah, bisa juga usul. Karena kalau menteri usul itu sebagiannya adalah perintah. Kita juga bisa buatkan film pendek begitu tentang 7 kebiasaan yang nanti juga bisa dijadikan sebagai bagian dari muatan untuk penguatan pendidikan karakter. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya tidak ingin menunda Bapak Ibu sekalian yang ingin segera nonton film Kemenangan Sejati. Terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi. Ini staf khususnya Ibu Menkom Gigi yang juga nanti ada sambutan ya, ada juga ya. Ya, nanti kami minta juga ada sambutan supaya ada penguatan untuk program ini, dan tadi juga beliau sudah menyampaikan beberapa rancangan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Menkom Gigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.